Anime hari ini jadi bagian besar dari budaya pop dunia. Tapi, perjalanan menuju era 2025 nggak terjadi dalam semalam. Di video ini, kita bakal lihat bagaimana anime berkembang dari tahun 90-an saat semuanya masih serba manual, sampai 2025 saat anime sudah jadi industri miliaran dolar. Era 90-an, pondasi anime modern. Era 90-an sering disebut sebagai Golden Age atau era keemasan, karena banyak anime legendaris lahir di dekade ini. Tahun 90-an masih didominasi teknik animasi tradisional, digambar tangan frame per frame. Karena itulah, anime era ini punya vibes yang khas, grainy, hangat, dan penuh detail manual. Beberapa anime yang mendefinisikan era ini antara lain Dragon Ball Z 1989 sampai 1996, Sailor Moon 1992, Neon Genesis Evangelion 1995, Rurouni Kenshin, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho. Selain itu, 90-an juga melahirkan anime film masterpiece seperti Ghost in the Shell 1995, Princess Mononoke 1997. Ciri khas era 90-an, warna kusam tapi atmosfer kuat, pacing lebih lambat, cerita lebih berat dan filosofis. Teknologi animasi masih analog. Era ini membangun fondasi yang bakal jadi standar anime modern. Era 2000-an, global boom dan awal digital. Masuk tahun 2000-an, anime mulai meledak secara global. Internet makin mudah diakses, dan anime mulai menyebar ke seluruh dunia lewat DVD, forum, dan fansub. Anime ikonik era 2000-an, Naruto, Bleach, Full Metal Alchemist, and Brotherhood. Death Note, One Piece, tahun 99, tapi booming besar di 2000-an. Ini juga era di mana banyak studio mulai beralih dari animasi manual ke digital animation. Warnanya lebih bersih, gerakan lebih halus, dan produksi lebih cepat. Dampak besar era ini, anime semakin mainstream, banyak seri panjang jadi budaya global. Fandom internasional terbentuk, AMV, forum, cosplay, komunitas online. Singkatnya, 2000-an adalah era globalisasi anime. Era 2010-an, streaming, waifu culture, dan anime jadi arus utama. Di 2010-an, industri anime berubah total berkat dua hal. Munculnya platform streaming seperti Crunchyroll, Netflix, dan YouTube. Ledakan media sosial. Anime yang mendefinisikan era 2010-an. Attack on Titan, Sword Art Online, Tokyo Ghoul, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Ini era di mana anime benar-benar menjadi budaya global, bukan lagi nih. Fenomena 2010-an, waifu atau husbando culture meledak, fan art dan doujin makin gila, cosplay jadi industri besar, studio berlomba bikin visual yang lebih sinematik. Banyak anime adaptasi light novel and isekai booming. Anime bukan cuma tontonan, tapi gaya hidup. Era 2020 sampai 2025, puncak popularitas dan teknologi baru. Memasuki 2020-an hingga 2025, industri anime mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. One dominasi streaming global, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, sampai YouTube ikut produksi anime original. Contoh, Arcane bukan anime Jepang, tapi ikut mempopulerkan genre animasi dewasa. Cyberpunk, Edge Runners, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Solo Leveling, Mushoku Tensei, Freerun, Bleach, TYBW, dan sebagainya. 2. Visual, level dewa, Mappa, Ufotable, Cloverworks. Studio berlomba bikin action cepat, motion 3D hybrid, komposisi sinematik, lighting realistis, Ufotable dan M-APPA jadi raja.
3 AI mulai dipakai dalam produksi. 2023 sampai 2025 mulai terlihat penggunaan pop scaling, otomatis color correction AI, in-betweening AI, gerakan antar frame, storyboard AI assist. Ini membuat produksi lebih cepat dan murah. 4 anime, 3D hybrid makin diterima. Contoh, Beastars, Land of the Lustrous, Trigun, Stampede. Solo leveling, beberapa bagian. Dulu 3D, dibenci, sekarang makin halus dan diterima. Budaya fandom makin kuat. TikTok, Reels, dan Shorts membuat AMV kembali booming. Meme anime meledak tiap minggu. Cuplikan fight viral dalam hitungan jam. Komunitas global makin saling terhubung. 2025 bisa dibilang puncak era modern anime. Dari era 90-an yang penuh perjuangan manual sampai 2025 yang dibantu teknologi AI dan streaming global. Anime sudah berubah jadi industri raksasa yang memengaruhi budaya pop dunia. Tapi satu hal tidak berubah. Anime tetap jadi media bercerita yang menyentuh hati, menginspirasi, dan menghibur jutaan orang. Kalau kamu punya era favorit, tulis di komentar. Dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, follow, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.